begini nih. Kalau saya dari sini udah ngasih impact, saya tarik dia pasti nahan. Nah, dia tahan bang. Sile nggak boleh beradu begini. Kalau dia lawat, dia nahan, kita nggak usah maksa. Tahan. Nah, ini nahan begini, kita aja ngikut. Biar dapat target. Ini ngikut, ini pakai gelek tuh. Ngikutnya pakai gelek. Jadi nggak usah dipaksa dia ikut, karena kita nggak lagi ngadu tenaga. Sama, terus di hook tadi. Ini saya tangkis nih. Kalau dia tambah power sedikit lagi nih, belok kan, masukkan, tekan. Nah, ini nggak ketahan bang. Pasti dia ngimpact, terus jadi nggak ngefek. Tuh, pasti masuk terus. Karena saya ngadu gitu. Nah, dia mungkin sakit tapi serangannya nggak belok. Pulang. Sakit kan? Iya. Tapi nggak, serangannya nggak belok. Tengok, tangannya di sini aja tuh. Tangannya di sini aja tuh, Pak. Dia udah biasa nahan sakit, jadi tangannya nggak berubah. Oke? Yuk. Sekarang kita coba alihkan. Alihkan. Ini kita ngalihkan. Ini ngalikannya bukan pakai tangan, pakai gelek. Ini ngalih. Kan? Masih yang lain kan udah. Itulah kenapa Sile di umur 60 sampai umur 70 tahun masih bisa dipakai tekniknya. Karena mereka nggak bentul. Apa nggak pernah benturkan badannya ke lawan, nggak pernah. Jika terlihat membenturkan, sebenarnya targetnya udah dikunci. Targetnya udah dibuka. Contoh, targetnya udah saya buka nih. Targetnya udah dibuka nih. Ya kan? Nah, bagaimana supaya kirinya tidak masuk? Nah, inilah perlu pakai kiri, masuk kiri. Kirinya masuk. Buka dulu. Dalam posisi begini kita ngantar bahunya nggak ngefek bang. Buka dulu. Karena pasti tahan tuh. Ini masih ada batang. Oh, masuk. Apa lurus? Nah, ini masih kasar nih. Nah, kiri sama kasar nih, masih ada blokar. Oke. Nah, terus masuk. Nah, ini dia. Lihat, saya ngalihkan bang. Saya di sini nggak ngasih kerasan. Coba beda. Ini ngasih rasa. Oke. Ini ya, nggak ngasih rasa. Saya ngalihkan aja tuh. Yang saya alihkan bukan serangannya, saya alihkan dulu badannya. Saya amankan dulu. Tuh, saya amankan dulu, Bang. Itu bisa masuk. Nah, ketika badan kita di sini nih masuk dia kayak fleksi ya. Iya, mau aja ke sini. Dialihkan. Makanya mau masuk di serangan lurus, mau serang lurus. Nah, sama, dialihkan aja. Oke, contoh ngalihkan lagi masuk. Ngalihkan. Saya adu tuh, karena diadu pun nggak akan merubah arah serang. Dia makin sakit, ambisi dia buat balas lagi lebih besar. Oke, ini kita kajiannya udah bedah raso, Pak. Membedah raso dalam batang. Jadi menemukan raso di dalam batang itu. Puncaknya semua jadi halus. Oke, di awal latihan pukul. Oke, lagi. Nah, ini kita nerima rasa, Bang. Biar tahu tuh rasa kepupung itu seperti ini. Ulang. Aduh, tahu rasa kepupung. Badan ngajarin. Masuk. Ke badan ngajarin. Badan ngajarin buat kata pukul. Badan ngajarin. Nah, larinya ke sini. Sama kiri. Next. Next. Sama. Ya, lihat aja.
Badan tuh ngajarin. Silet itu begitu. Bukan ketika selalu bukan malah diadu, enggak. Jadi menghindari kerusakan seminimal-minimal mungkin dalam silet itu. Mengurangi kerusakannya dengan cara ya lawan itu dialihkan. Kuat tenaganya, kita nggak ngukur kuat tenaganya, semua tenaganya bisa kita alihkan. Kayak ngangkat barbel besar mungkin diangkat begini berat bang, berat. Tapi kalau disorong ke situ kan bisa. Barbel besar kalau disorong ke situ kan menggelinding. Kalau diangkat baru berat. Sama filosofinya begitu. Kalau pukulan itu kita hadapi dengan kekuatan juga, ya sama membal, bahkan bisa berat. Membuat kita nggak bisa mikir selanjutnya buat kemana lagi nih, nggak bisa. Tapi kan dialihkan bisa. Dialihkan bisa. Tekan dulu. Siap. Oke.